Kita membuka ya Lukas 10 ayat 40 sampai 42. Kita membacanya bersama-sama. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Haleluya. Lihat, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ibu Gembala Sidang sering berkata, setan membuat kita sibuk dengan pelayanan. Haleluya. Tapi kita kehilangan apa yang terpenting. Di hidup kita ini yang terpenting bukanlah pelayanan. Di hidup kita ini yang paling terpenting adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Bersekutu erat intim dengan Tuhan. Semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita jadikan Tuhan kita menjadi sahabat kita yang paling dekat. Dan dikatakan kalau kita intim dengan Tuhan, maka akan ada perubahan. Akan ada mujizat yang kita alami. Tuhan bisa bekerja dengan mujizat kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Dengar, pelayanan tanpa persekutuan akan mendatangkan sungut-sungut. Tapi orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, pelayanan adalah satu sukacita. Haleluya. Satu sukacita. Jadi bagi kita semua anak Tuhan, tolong di saat kita mau melayani, selalu datang dulu kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Cari hatinya Tuhan Yesus. Cari kehendaknya Tuhan kepada kita. Cari rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk pelayanan kita. Saya mau katakan kepada kita saudara kasih. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, maka diselamatkan. Lalu mereka berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat? Bukankah kami sudah menyembuhkan? Bukankah kami sudah berbahasa roh? Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu si pembuat kejahatan. Pelayanan adalah karunia Tuhan. Tapi persekutuan dengan Tuhan, itulah milik kita pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Pelayanan adalah karunia Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan berkata kepada orang yang sibuk dengan pelayanan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, inilah salah satu kehendak Tuhan yang bisa jadi hilang dari banyak anak-anak Tuhan. Tapi malam ini, bagi saudara yang mendengar saya saat ini, tolong yang paling berharga dalam hidup kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Yang paling terpenting dalam hidup kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka kita akan melahirkan kuasa Tuhan, buah-buah Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan diubahkan. Sering saya sampaikan kepada kita semua, jemaat Tuhan Merek Raya Pematang Raya, persekutuan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan bagaikan cermin. Di sana kita kenal diri kita. Di dalam hadirat Tuhan kita kenal diri kita. Masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu dipoles, perlu dibuang dari hidup kita. Di saat kita bersekutu dengan Tuhan. Begitulah ajaibnya. Kalau kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Ada perubahan dalam hidup kita. Saya akan lanjutkan tadi. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak anak Tuhan sibuk dengan banyak perkara. Sibuk dengan pelayanan. Sibuk mengurus diri. Lihat sekarang ini, sibuk orang mencuci tangan, pakai masker, yang membersih-bersihkan rumah, membersihkan di luar. Tapi pernahkah kita mengingat hati kita ini perlu dibersihkan? Haleluya. Pernahkah kita mengingat hati kita ini perlu dibersihkan? Tubuh kita ini kembali kepada debu. Tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Yang paling penting adalah roh kita untuk selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara yang di rumah, bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari sebelum saudara bertemu dengan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari sebelum saudara bersekutu dengan Tuhan. Sebelum saudara menyembah Tuhan, selalu rindu akan Tuhan. Padahal kita seperti rusa yang selalu merindukan air. Tuhan mau kita selalu merindukan Tuhan.
Selalu merindukan Tuhan. Saya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku selalu hati yang haus akan Engkau Tuhan. Berikan aku selalu hati yang haus akan Engkau. Selalu hati yang rindu kepadamu. Puji Tuhan, saya sering menikmati hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Maka dari hari ke hari saya diubahkan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, kekristenan adalah cerita perubahan. Kalau dia orang Kristen gak berubah hidupnya, itu gak betul-betul Kristen. Tapi itu hanya Kristen KTP. Haleluya. Tapi Kristen yang benar adalah hidupnya berubah dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Siapa yang dapat mengubahkan kita adalah kedekatan kita dengan Yesus. Adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, Maria haus akan firman Tuhan. Tuhan mau kita haus akan firman Tuhan. Tuhan mau kita rindu akan Tuhan. Dan dikatakan ia memberikan prioritas yang utama untuk mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Kami mengajari anak-anak kami untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami mengajari saudara untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa kuat. Dengar, corona tidak bisa menjamah dekat kepada orang yang bersekutu dengan Tuhan. Oh, mungkin saudara berkata, ada kok anak Tuhan. Saudara kasih rahasia kematian. Kematian itu adalah rahasia Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa menghakimi walaupun itu orang Kristen. Saya tidak bisa berkata, oh karena itu enggak dekat dengan. Itu rahasia Tuhan. Tapi yang mau saya katakan kepada kita saudara kasih, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, artinya Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Artinya firman ada di dalam kita dan firman, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada musuh yang dapat bertahan menghadapi kita. Haleluya. Tidak ada musuh apa yang kita hadapi sekarang ini. Dunia sedang dilanda dengan krisis, dengan kemiskinan. Tapi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa kita khawatir? Karena kita kurang persekutuan dengan Tuhan. Kenapa kita gak berubah? Karena kurang persekutuan kita dengan Tuhan. Yang mau saya katakan kepada kita semua, mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bangun, bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Bangun, bangkit dan menjadi terang. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kekurangan-kekurangan. Kekurangan dalam perekonomian. Saya mau katakan kepada saudara, menaburlah saat ini. Saat kita ada di rumah, tabur doa. Tabur doa. Ishak saat mengalami masa-masa krisis, dia menabur. Tiba saatnya kita nanti akan menuai. Haleluya. Kita akan menuai. Bangun doa saudara. Bangun mesbah doa saudara. Persekutuan saudara di dalam rumah saudara saat ini. Bersama dengan keluarga, layani Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersekutu dengan Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Supaya tidak ada musuh yang bisa mengalahkan saudara. Tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Dan dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya teringat pembacaan skidul beberapa minggu seminggu yang lewat. Dikatakan saudara kasih, Samuel berkata, berdosa jika aku tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa, dia gampang melakukan dosa. Orang yang tidak berdoa, dia akan khawatir akan hidupnya. Khawatir akan makanannya. Khawatir akan pakaiannya. Dikhawatirkannya semuanya. Tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang selalu kuat untuk menghadapi semua dosa. Untuk menghadapi semua kekhawatiran. Untuk menghadapi semua ancaman. Tekanan saudara kasih. Kita bisa kuat saudara kasih saat ini untuk menghadapi dunia ini. Karena kita dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur banyak anak-anak Tuhan mengalami kebangunan rohani dalam keluarga-keluarga mereka. Banyak anak-anak Tuhan sekarang sudah memberkati saudara kasih. Firman siaran langsung dari mana-mana saudara kasih. Enggak pun dia hamba Tuhan, enggak pun dia gembala sidang, tapi dia berkhotbah melalui televisi. Anaknya diajarkannya secara langsung untuk memberkati banyak jiwa. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, ada banyak cara kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada pujian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala
keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jangan goyah dengan apa yang saudara makan. Jangan khawatir dengan masa depan saudara. Kalau saudara bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sama seperti Maria yang dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan, kemajuan demi kemajuan. Saya sungguh percaya, saudara kasih dalam nama Yesus, akan terjadi pemulihan dalam keluarga-keluarga Kristen di seluruh Indonesia. Akan terjadi kebangunan rohani bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Haleluya. Saya lihat saudara kasih ya, di banyak saudara kasih, di banyak kota, di negara saudara kasih, mereka beribadah dari rumah. Tapi sungguh mereka ya saudara kasih menyembah Tuhan. Ini akhir zaman, akhir daripada akhir zaman. Jiwa-jiwa sudah rindu, haus akan Tuhan. Saat ini mari kita menabur doa kita. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Dikatakan hanya satu saja yang perlu, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Sebaliknya Marta sibuk melayani. Kebanyakan gereja Tuhan sekarang sibuk mengerjakan pekerjaan badani, pekerjaan sosial yang berguna, tapi mengabaikan yang terpenting, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ibu Munte sering berkata, tolong saudaraku, bukan pelayanan yang dilihat Tuhan, tapi hati kita yang selalu rindu dan haus akan Tuhan. Haleluya. Masihkah saudara memiliki itu sampai saat ini? Kalau saudara masih memiliki itu, puji Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki kerinduan akan Tuhan itu lagi, kerinduan untuk mendengar suara Tuhan itu lagi, kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada juga ya orang-orang Kristen sekarang nyaman dia rasa di rumah. Disuruh datang sekali aja ke gereja sudah malas dia. Kenapa? Karena di rumah sudah tenang. Hari Minggu secara langsung pendetaannya dari gereja. Lalu dia sambil soroku, secara langsung dari gereja, dia bisa sambil tidur dan makan-makan. Dia suka-sukanya saudara kasih. Jadi suruh datang ke gereja sekalipun gak mau dia. Haleluya. Kita gak seperti itu saudara kasih di hati kita ini, karena kita sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita rindu lagi kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya sudah sangat rindu saudara kasih bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Saya percaya saudara pun demikian saudara kasih. Saya bosan dengan saudara kasih hanya siaran langsung saudara kasih. Hanya ketemu hanya beberapa orang saja. Saya berusaha menelepon jemaat, apalagi yang jauh. Saya telepon, saya katakan saya rindu sama kalian. Saya rindu sama kalian semua. Kuatlah kalian, berdoalah kalian. Kita berdoa terus supaya secepatnya berhenti virus corona ini, supaya matilah virus corona ini. Begitu kecil dia tapi membunuh banyak manusia, jutaan manusia dibunuhnya. Haleluya. Kita anak Tuhan harus saudara kasih bangun dan bangkit. Harus kita saudara kasih menangkan bangsa kita. Harus kita menangkan saudara kasih para dokter, medis saudara kasih yang sudah rela berkorban saudara kasih, menyerahkan nyawanya demi keselamatan saudara-saudara kita, demi kesembuhan. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka tidak peduli saudara kasih dengan hidup mereka. Yang penting saudara-saudara kita yang sedang mengalami saudara kasih virus corona, mereka rawat dengan sebaik-baiknya. Mereka gak tidur. Kalau kita melihat saudaraku di sosial media ya, gak makan mereka, gak tidur mereka, dibungkus semua saudara kasih, sampai wajahnya pun merah-merah saudara kasih, tangannya pun saudara kasih sampai luka karena dibungkus semua. Begitulah mereka menderitanya, berkorbannya. Mari kita anak Tuhan berdoa, bagian kita berdoa. Haleluya, bagian kita membela mereka. Gak waktunya lagi kita santai saudaraku. Gak waktunya lagi kita santai. Saat kita ada di rumah, mari ambil waktu berdoa. Ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin rindu akan Tuhan, supaya mujizat terjadi. Haleluya. Supaya mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Saya percaya kita anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, selalu kita mengalami mujizat. Saya sangat rema saudara kasih, pertolonganmu begitu ajaib, kau yang memikat hatiku. Itu sangat rema kali bagi saya sekarang ini saudara. Dan memang betul-betul pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi kami.
Haleluya. Dan selalu saya katakan setiap pagi bangun pagi, saya berkata, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih buat pertolonganmu yang tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sesungguh nikmati bersama dengan Tuhan. Sesungguh nikmati persekutuan dengan Tuhan. Makanya saudaraku, saya tidak takut dengan makanan, dengan anak-anak saya, dengan gereja ini. Yang saya lihat gereja ini akan dipenuhkan dengan segera. Saya ingat Ishak sore kasih, saat dia masa-masa dalam kesukaran dia menabur. Kita tabur doa kita. Saat kita ada di rumah, mari kita tabur doa kita. Mari kita hidup dalam perkara-perkara rohani. Bukan hanya perkara badani yang perlu kita urus, tapi tolong kita urus perkara rohani kita. Karena perkara rohani yang kekal, perkara badani akan tinggal semuanya, akan menjadi abu, akan menjadi debu. Pun mau kita tinggal dalam kasih yang semula. Waktu kita baru lahir baru, begitu saudara kasih, begitu rindunya kita berdoa, begitu rindunya kita ke gereja, begitu rindunya kita saudara melayani orang lain, begitu rindunya kita saudara kasih melakukan hal-hal yang rohani. Kita rela meninggalkan pekerjaan kita rela meninggalkan keluarga kita rela meninggalkan sahabat-sahabat kita demi persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula. Bagaimana untuk kembali kepada kasih yang mula-mula? Mari bangun, bangkit. Jangan terus saudara kasih tertidur. Bangkitlah dari kemalasan. Bangkitlah dari kelemahan. Bangkitlah dari keterpurukan. Bangkitlah dari sungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh. Haleluya. Gereja di Efesus itu saudara kasih dikatakan mereka kerja keras melayani. Haleluya. Mereka potong tahu. Ada orang berdosa langsung potong tahu, nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Saya ingat saudaraku baru saya lahir baru, mau nangis. Sekarang banyak anak Tuhan kehilangan itu. Saya menangis bukan karena penderitaan. Saya menangis bukan karena kesedihan. Saya menangis bukan karena gak ada uang. Tapi saya menangis karena sungguh saya merasakan kasih Tuhan. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selamatkan saya. Saya sangat bersyukur saya mengenal Tuhan. Saya sangat bersyukur saya mengenal Gereja Kemenangan Indonesia. Haleluya. Dan itu terus harus kita pupuk. Harus kita jaga. Jangan ada yang kehilangan kasih yang mula-mula. Paulus juga salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam persekutuannya dengan Tuhan, maka apapun aniaya tidak menakutkan bagi dia. Dia terdampar, dia terkapar, dia lapar. Dia tidak menghiraukan hidupnya. Dia merasa semua kekayaan dunia ini, semua kehebatan yang dulu dianggapnya sampah karena pengenalannya akan Tuhan. Haleluya. Dianggapnya sampah, kedudukannya, kehebatannya, kekayaannya. Dianggapnya sampah karena pengenalannya akan Tuhan, karena kedekatannya kepada Tuhan. Semua katakan kepada kita semua saudara kasih, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, harta bukanlah segalanya. Haleluya. Harta bukanlah segalanya. Kalau bagi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, harta itu hanya menambah sedikit aja itu. Bagi Paulus nggak ada makanan pun nggak masalah. Ada makanan pun nggak masalah sama dia. Nggak. Kaya miskin sama aja bagi Paulus. Tidak mengurangi kasihnya kepada Tuhan. Jadi kita minta kepada Tuhan selalu, Tuhan tambahkanlah kasihku kepadamu. Tambahkanlah kasihku kepadamu. Tambahkanlah kasihku akan jiwa-jiwa. Tambahkanlah kasihku akan keluargaku Tuhan. Pulihkanlah kasihku yang semula Tuhan. Aku mau kembali kepada itu Tuhan. Dan saudaraku, di saat kita bersekutu dengan Tuhan, mujizat terjadi. Haleluya. Kalau kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki kuasa yang hebat. Saat kita meletakkan tangan buat orang sakit sembuh. Saat kita meletakkan tangan buat orang kerasukan bisa dibebaskan. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, selalu terjadi mujizat.
Mujizat apa yang kita butuhkan saat ini? Mungkin mujizat keuangan Tuhan bisa adakan. Tapi mulai dulu bersekutu dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menyatakan mujizatnya kepada saudara. Kalau Paulus bisa mengadakan mujizat, kita pun bisa mengadakan mujizat. Haleluya. Karena roh yang sama dimiliki oleh Paulus, itu juga yang kita miliki saat ini. Saat ini kita mungkin gak punya pekerjaan, diberhentikan dari pekerjaan. Saya percaya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, mujizat akan Tuhan adakan bagi saudara. Jangan takut, tapi tetaplah semakin dekat kepada Tuhan. Semakin rindu akan Tuhan, haus akan Tuhan. Kuasa Tuhan yang mengalir melalui Paulus bukanlah karena dia rasul, tetapi karena dia mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus, sehingga dia berkata, Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus ada di dalamku. Saya selalu bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalamku dan aku ada di dalammu. Itulah yang dialami Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus ada di dalamku. Haleluya. Haleluya. Biar kita matikan kehendak daging kita ini, supaya Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Dengar, pelayanan tanpa persekutuan dengan Tuhan semuanya akan sia-sia. Tapi pelayanan karena persekutuan kita dengan Tuhan, maka itu akan diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Itu akan diperhitungkan Tuhan. Maka dikatakan segala jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Saya percaya firman Tuhan ini cukup memberkati saudara malam ini. Marilah kita menjadi pembela. Marilah kita semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ambil waktu saudara. Saudara kasih, ambil waktu saudara berdoa. Jangan hanya sibuk dengan perkara duniawi, perkara badani, saudara kasih, perkara jasmani. Tapi mulai kita sibuk dengan perkara rohani, karena itu yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur, kita berdoa.